Bina pribadi Islami. Ayo jauhi riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan soleha, berjumpa lagi Bina pribadi Islami. Kali ini kita akan membina pribadi kita agar lebih kuat, tangguh, Islami dengan cara menjauhi riba. Ayo kita pelajari bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari aktivitas ekonomi. Contohnya, menabung dan jual beli. Tidak bisa dipungkiri, ekonomi kita saat ini berbasis pada sistem riba. Bahkan, saat bertransaksi, kita susah untuk membedakan apakah termasuk riba atau tidak. Untuk lebih jelasnya, maka kita harus mempelajari materi ini sampai selesai agar kita paham. Setelah paham, maka harapannya kita dapat menghindari riba tersebut. Baiklah, kita lanjutkan dengan pengantar. Kata riba dalam bahasa Arab dapat berarti tambahan, meskipun sedikit, di atas jumlah uang yang dipinjamkan, atau bisa juga disebut dengan bunga. Riba dalam hal ini semakna dengan kata usury dalam bahasa Inggris, yang berarti suku bunga yang lebih dari biasanya, atau suku bunga yang mencekik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba. Jadi jelas ya di sini riba dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan membahas pendalaman materi. Kita awali dengan pengertian riba. Riba secara bahasa yaitu ziyadah atau tambahan. Menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal. Secara umum, pengertian riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun hutang piutang secara batil, atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Sedangkan menurut Islam, riba adalah penetapan nilai tambahan atau bunga, atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Kita lanjutkan dengan dalil hukum tentang larangan riba. 1. Surat Al-Baqarah ayat 275. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Yang artinya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua adalah surat Al-Baqarah ayat 276. Dalam surat Al-Baqarah ayat 276, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffari asim, yang artinya Allah musnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Jadi ini jelas ya, bahwa riba dilarang oleh Allah dengan bukti-bukti dalil ini. Maka kita harus berusaha menghindarinya. Baiklah, kita lanjutkan dengan macam-macam riba. Secara garis besar, jenis-jenis riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba hutang piutang dan riba jual beli. 1. Riba dalam hutang piutang. Riba hutang piutang adalah tindakan mengambil manfaat tambahan dari suatu hutang. Riba hutang piutang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu A. Riba qard, yaitu mengambil manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan kepada penerima hutang. B. Riba jahiliyah, yaitu penambahan hutang lebih dari nilai pokok karena penerima hutang tidak mampu membayar hutangnya tepat waktu. Jadi kalau yang riba qard ini contohnya hutang 100.000 tapi harus membayar 110.000, yaitu misalnya. Sedangkan yang riba jahiliyah ini ketika hutang 100.000 diberi jangka 1 bulan, tetapi dalam 1 bulan tidak mampu membayar, maka ketika membayar nanti akan ada beban tambahan sekian persen atau sesuai kesepakatan. Yang kedua adalah riba dalam jual beli. Riba jual beli terjadi saat transaksi jual beli secara kredit atau pembayaran dengan cara mencicil. Penjual menetapkan penambahan nilai barang karena konsumen membelinya dengan mencicil. Pengertian riba jual beli dapat dibedakan menjadi dua. A. Riba fadl, yaitu praktek pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Sedangkan barang yang dipertukarkan tersebut masih termasuk dalam jenis barang ribawi. Adapun yang dimaksud dengan barang ribawi adalah barang yang dapat mengakibatkan terjadinya akad riba jika terjadi kelebihan dalam salah satu pertukarannya atau dalam jual beli. Contohnya emas, perak, dan bahan makanan. Yang B adalah riba nasiah, yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang lainnya. Riba nasiah terjadi karena adanya perbedaan, perubahan, atau penambahan antara barang yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Baiklah, kita lanjutkan dengan dampak buruk perbuatan riba. Banyak sekali dampak buruk yang ditimbulkan karena riba. Di antaranya sebagai berikut. 1. Hilangnya keberkahan pada harta. 2. Orang yang berinteraksi dengan riba akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan seperti orang gila. 3. Mendapat siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima sedekah, infak, dan zakat yang dikeluarkan dari harta riba. 5. Doa pemakan riba tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Memakan harta riba menyebabkan hati menjadi keras dan berkarat. 7. Badan yang tumbuh dari harta haram berhak disentuh api neraka. 8. Orang yang berinteraksi dengan riba dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Jadi sangat mengerikan ya dampak buruk dari perbuatan riba. Maka kita wajib menghindarinya. Sebagai seorang muslim hendaknya menghindari riba.
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 278. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Selanjutnya adalah kisah inspiratif yang berkaitan dengan riba yang berjudul Amr bin Uqaisy ingin riba. Amr bin Uqaisy ingin riba. Amr bin Uqaisy mempunyai tagihan bunga pinjaman yang cukup besar semasa jahiliyah. Ia masih menginginkan haknya tersebut diperoleh karena rasa hubud dunia atau cinta dunianya yang tinggi. Hal itulah yang menghalangi dia untuk memeluk Islam, sebagaimana saudara dan kerabatnya yang lain. Islam memang melarang untuk mengambil riba, kecuali pokok pinjamannya saja. Walaupun hal itu telah disepakati pada akad pinjam-meminjam sebelum memeluk Islam. Amr berpikir, kalau ia telah menerima semua bunga pinjaman, barulah ia akan masuk Islam. Suatu ketika pada hari terjadinya perang Uhud, ia bertanya kepada orang sekitarnya, "Di mana para kemanakanku?" Mereka menjawab kalau mereka sedang berperang di Uhud bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Uhud? Tanyanya. Sejenak Amr terpekur, seakan-akan ia sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Tidak lama kemudian, ia memakai baju besi dan menaiki kudanya dan memacu ke arah Uhud. Ketika pasukan Islam melihat kedatangannya, mereka berkata, "Menyingkirlah dari kami, hai Amr." Amr berkata, "Sesungguhnya aku telah beriman." Kemudian ia mengambil andil dalam pertempuran, menerjang musuh dengan semangat membara. Setelah pertempuran usai, Amr ditemukan mengalami luka yang cukup parah, dan ia diantar kembali ke keluarganya. Beberapa hari berselang, sahabat Sa'ad bin Mu'adz datang mengunjunginya. Ia menyuruh adik perempuan Amr untuk menanyakan kepada kakaknya tersebut. Ia itu berperang untuk membela dan melindungi keluarganya atau marah demi Allah dan Rasul-Nya. Ketika hal itu ditanyakan sang adik, Amr berkata, "Aku berperang karena marah demi Allah dan Rasul-Nya." Beberapa waktu kemudian, ia meninggal dunia, dan Nabi SAW menggolongkannya sebagai ahlul jannah atau ahli surga, walaupun ia belum pernah sholat sama sekali setelah masuk Islam. Demikianlah pelajaran bina pribadi Islam kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.